pertama adalah linguistik. Linguistik itu berasal dari bahasa Latin yaitu lingua yang berarti bahasa. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut linguis. Ilmu linguistik sering juga disebut dengan linguistik umum atau linguistik atau general linguistik karena tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja. Pada dasarnya, linguistik itu terdiri atas dua bidang besar, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik yaitu bidang linguistik yang mempelajari bahasa dari dalam, dengan kata lain mempelajari struktur bahasa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah makrolinguistik. Makrolinguistik yaitu bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Kemudian adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiolinguistik dan linguistik. Menurut Ohoi Wutun 1997 halaman 9, sebagai ilmu disiplin yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner, maka sosiolinguistik termasuk dalam pembidangan makrolinguistik. Maksud makrolinguistik adalah penganalisaan bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor eksternal. Di luar sistem bahasa, termasuk di dalamnya itu ilmu-ilmu terapan. Yang kedua adalah hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Bahasa dan masyarakat, bahasa dan kemasyarakatan adalah dua hal yang saling bertemu di satu titik, yang artinya antara bahasa dan masyarakat tidak akan pernah terpisahkan. Bahasa begitu melekat erat dan menyatu di jiwa setiap penutur dalam masyarakat. Fungsi bahasa sebagai alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi di dalam masyarakat. Inilah yang dinamakan fungsi bahasa secara tradisional. Maka dapat dikatakan hubungan antara bahasa dan penggunaannya di dalam masyarakat ini merupakan kajian sosiolinguistik. Hubungan masyarakat dan bahasa sangat erat seperti api dan asap, yaitu tidak mungkin ada bahasa kalau tidak ada masyarakat, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa tertentu tergantung dari kebudayaan masyarakat tersebut. Semakin masyarakat itu berbudaya, maka semakin kompleks pula bahasa yang digunakan. Yang ketiga adalah kontak bahasa dan diglosia. Kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadi penggunaan lebih dari satu bahasa dalam satu waktu dan tempat yang bersamaan. Manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari tak lepas dari manusia yang lainnya, sehingga manusia melaksanakan berbagai kegiatan dengan manusia yang lainnya. Beragamnya kegiatan tersebut mengharuskan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Inilah yang dinamakan terjadinya kontak bahasa. Kontak bahasa tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwibahasawan atau multibahasawan. Namun, terjadinya komunikasi antara penutur dua bahasa yang berbeda pun sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Selanjutnya, diloksia. Diloksia itu dimaksudkan untuk memberi gambaran peristiwa karena dua variasi atau satu bahasa hidup berdampingan di dalam masyarakat, dan masing-masingnya itu mempunyai peran tertentu. Jadi diglosia itu adalah berlangsungnya penggunaan dua ragam bahasa dalam satu bahasa. Bahasa tinggi dipakai dalam suasana yang resmi dan dalam wacana tulis, sedangkan bahasa yang rendah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi diglosia itu merupakan persoalan antara dua dialek dalam satu bahasa, bukan antara dua bahasa. Dalam masyarakat, ujaran tertentu, para penutur menggunakan dua ragam bahasa atau lebih dalam kondisi tertentu. Para penutur menggunakan dua ragam bahasa. Suasanalah yang menghendaki lahirnya ragam bahasa tertentu, bukan yang lainnya. Selanjutnya adalah kedwibahasaan. Jadi, kedwibahasaan itu terjadi apabila di dalam sebuah negara atau wilayah terdapat dua atau lebih suku bangsa atau bahasa dan juga budaya yang berbeda-beda. Kedwibahasaan itu menurut Haier dalam bukunya tahun 2004 halaman 84 merupakan hal yang berkenaan dengan pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam aktivitasnya sehari-hari. Dalam hal kedwibahasaan, dwibahasawan tidak harus menguasai dwibahasa atau dua bahasa secara aktif, tetapi dapat pula secara pasif. Penggunaan secara aktif dalam arti menggunakan dua bahasa yang sama baiknya, sedangkan
secara pasif apabila dia cukup mampu memahami apa yang dituturkan atau apa yang ditulis dalam bahasa yang kedua. Kemudian, orang-orang yang belajar menyatakan diri dalam dua bahasa ialah apabila penguasaan bahasa yang satu tidak bergantung kepada bahasa yang lainnya dan tidak meminta bantuan pada orang lain. Nah, kejadian semacam ini hanya dipakai pada orang-orang yang belajar bahasa dalam situasi yang berlainan, misalnya di rumah dengan orang tua, sedangkan di luar rumah dengan teman-temannya. Seberapa jauh penggunaan seseorang atas bahasa yang kedua ini bergantung pada sering atau tidaknya dia menggunakan bahasa itu. Selanjutnya yaitu pendekatan kedewasaan. Nah, pendekatan kedewasaan ini dapat dijadikan kebijakan kebahasaan sejak jenjang pendidikan prasekolah sampai dengan SD kelas 3 di wilayah pedesaan. Nah, sebagai bahasa pengantar di sekolah dan keluarga. Kompetensi utamanya itu misalnya pengenalan huruf dan angka yang dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia, sementara kompetensi pendukung dapat diantarkan dalam bahasa daerah. Nah, tujuan pendekatan kedewasaan sejak anak usia dini tidak hanya untuk menghasilkan penutur yang cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menghargai perbedaan, penguatan jati diri dalam bahasa Indonesia, dan kebertahanan bahasa daerah. Nah, pendekatan kedewasaan ini merupakan salah satu perangkat penguat karakter kebangsaan. Selanjutnya adalah interferensi dan integrasi bahasa. Yang pertama adalah interferensi. Nah, interferensi ini pertama kali digunakan oleh Weinreich tahun 1953 untuk menyebutkan adanya perubahan sistem suatu bahasa yang sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Nah, Bakar tahun 2001 menyebutkan bahwa fenomena interferensi bahasa itu bisa dijumpai pada individu yang mempunyai kemampuan lebih dari satu bahasa atau bilingual, di mana interferensi merupakan keadaan di mana seseorang itu mencampuri bahasa kedua dengan bahasa jati mereka, yaitu bahasa ibu mereka. Nah, interferensi itu yang merupakan proses transfer bahasa, yaitu suatu proses di mana seorang membawa elemen struktural dari bahasa lama atau bahasa sumber atau bahasa ibu ke dalam bahasa yang baru atau bahasa kedua. Nah, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa interferensi bahasa itu merupakan suatu keadaan ketika penggunaan bahasa oleh pengguna bahasa yang mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Kemudian integrasi bahasa. Nah, Bhatia tahun 2013 itu mendefinisikan integrasi sebagai suatu proses membawa elemen struktural dan bahasa lama ke bahasa baru. Hampir sama dengan pengertian dari interferensi. Nah, Mackey dalam UIN tahun 2019 mendefinisikan integrasi sebagai penggunaan fitur-fitur dari milik suatu bahasa seolah-olah bahasa itu adalah bagian dari bahasa yang digunakan. Nah,
variasi bahasa itu memang dipandang sebagai suatu fenomena kebahasaan yang memiliki dua sisi. Nah, dari sisi internal, variasi dapat dianggap sebagai varian yang tidak memberikan pengaruh atas struktur. Nah, sementara itu dari sisi sosiolinguistik, variasi sangat dicurigai karena selalu mengandung dan mengandung makna. Nah, dalam bahasa Indonesia dijumpai beberapa kata atau istilah yang cenderung dimaknai secara tumpang tindih. Misalnya variasi, ragam, langgam, laras, dan sebagainya. Nah, kemudian Khair dan Leoni tahun 1998 dalam bukunya yang halaman 81 mengungkapkan ada dua pandangan tentang adanya variasi bahasa. Nah, yang pertama itu, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi, variasi bahasa itu dapat terjadi akibat adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Nah, kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam atau bervariasi. Kemudian, dalam linguistik umum diakui adanya linguistik umum. Nah, penyebab adanya variasi bahasa itu dalam pandangan linguistik, adanya variasi bahasa dalam pandangan linguistik umum itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu variasi internal atau variasi sistematik, dan yang kedua adalah variasi eksternal atau variasi ekstrasistemik. Nah, variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor internal adalah variasi yang muncul yang disebabkan oleh lingkungan kebahasaan. Nah, variasi bahasa juga dilatar belakangi oleh perbedaan faktor-faktor eksternal, misalnya daerah, kelompok asal, situasi, dan waktu. Nah, ragam bahasa yang berhubungan dengan daerah atau faktor geografis disebut dialek. Ragam bahasa yang disebabkan oleh perbedaan kelompok sosial disebut sosiolek. Ragam bahasa yang disebabkan oleh perbedaan disebut kronolog, dan ragam bahasa yang disebabkan oleh perbedaan fungsi atau situasi berbahasa disebut fungsi dialek. Fungsi dek. Nah, kenyataan tentang adanya perbedaan ragam bahasa menarik perhatian pakar berbagai bidang keilmuan sehingga secara khusus berkembang beberapa interdisipliner keilmuan. Nah, ragam-ragam bahasa yang disebabkan oleh perbedaan geografis dikaji dalam dialektologi atau geografi linguistik. Selanjutnya adalah sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Dalam KBBI, yang pertama adalah sikap bahasa. Nah, dalam KBBI, sikap bahasa dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pola pendirian atau keyakinan. Sikap kebahasaan merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan studi bahasa karena sikap bahasa dapat melangsungkan hidup suatu bahasa. Nah, pada dasarnya bahasa itu tidaklah bersifat statis, tetapi dinamis. Masyarakat bersifat dinamis dalam arti selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan itu tampak dari sikap dan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, bahasa sebagai tingkah laku verbal, bahasa sebagai tingkah laku verbal merupakan salah satu aspek dari keseluruhan tingkah laku manusia yang sedang berkomunikasi.
selanjutnya adalah pemilihan bahasa. Nah, pemilihan bahasa merupakan hasil dari proses memilih salah satu bahasa yang dikuasai oleh penutur dwibahasa maupun multibahasa. Dengan pilihan bahasa, penutur dapat dilihat kebijaksanaannya dalam menggunakan kemampuan berbahasanya sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi. Nah, pilihan bahasa terjadi akibat kemunculan penutur dwibahasa atau multibahasa dalam proses komunikasi. Pola pemilihan bahasa dalam interaksi pembelajaran BIPA adalah pola selanjutnya adalah pembakuan bahasa. Dalam proses komunikasi yang sebenarnya itu, setiap penutur tidak pernah setia pada satu ragam dialek tertentu saja. Standarisasi atau pembakuan adalah salah satu klasifikasi variasi bahasa berdasarkan kerangka acuan tipologi fungsional bahasa. Standarisasi adalah kodifikasi dan persetujuan dalam masyarakat bahasa akan perangkat formal dan norma-norma yang membatasi pemakaian yang benar. Kodifikasi ini ditunjang oleh kesediaan masyarakat untuk menerima norma-norma tadi, dan ini diwujudkan dalam bentuk kamus, tata bahasa, mass media, dan dengan kebijakan pemerintah dalam menyerahkan norma-norma tadi. Selanjutnya adalah perencanaan bahasa. Nah, perencanaan bahasa ini dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan bahasa dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Nah, aspek-aspek perencanaan bahasa itu dapat dijadikan panutan dalam membuat ragam baku. Akan tetapi tidak semua kata dapat dibakukan. Misalnya adalah tanda baca dan ejaan yang hanya digunakan pada situasi tertentu saja. Nah, Mulyono pada bukunya tahun 1985 halaman 92 mengemukakan bahwa ada dua norma yang digunakan dalam proses pembakuan bahasa. Yang pertama adalah norma yang dikodifikasi dalam bentuk buku tata bahasa sekolah dan yang diajarkan kepada siswa. Mulyono dalam bukunya tahun 1985 halaman 92 mengemukakan bahwa ada dua norma yang digunakan dalam proses pembakuan bahasa. Yang pertama adalah norma yang dikodifikasi dalam bentuk buku tata bahasa sekolah dan yang diajarkan kepada siswa. Yang kedua adalah norma berdasarkan adat pemakaian atau usage yang belum dikodifikasi secara resmi dan yang dianut oleh kalangan media massa dan sastrawan muda. Nah, hal ini berarti ada dua norma yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Selanjutnya itu adalah pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, perkembangan metode pengajaran bahasa berkaitan erat dengan perkembangan psikologi. Karena itulah, jika dalam linguistik dikenal dengan adanya tiga aliran yaitu aliran tradisional, kedua aliran struktural, dan yang ketiga adalah aliran transformasional. Nah, dalam psikologi terdapat tiga aliran, yaitu tradisional, behavioral, dan kognitivistik atau mentalistik. Salah satu metode pengajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. Nah, kemudian adalah psikologi behavioral mendapatkan tantangan keras dari penganjur psikologi mentalistik atau kognitivistik. Nah, keberatan utama penganjur psikologi mentalistik adalah teori-teori behavioral yang bersifat mentalistis atau mekanistis. Nah, padahal kondisi psikis manusia dan perkembangannya tidak akan pernah menyerupai peralatan mekanis. Selain itu, di dalam pandangan penganjur psikologi mentalistik, teori-teori behavioral bersifat steril atau laboratoris. Nah, sementara dalam kenyataannya, psikis manusia itu dipengaruhi oleh hal-hal nyata yang kompleks dalam konteks kehidupannya.